Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati utama sekali kepada Bapak Dr. Arnawan Hasibuan, SDMT, selaku dosen pengasuh pada mata kuliah Manajemen Strategis dan Informasi ini. Dan yang saya hormati kepada seluruh teman-teman yang akan menonton video ini nantinya. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah saya tentang studi kasus Manajemen Strategis dan Informasi pada unit kegiatan mahasiswa Search and Rescue Universitas Malikus Saleh. Di sini yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini kami rangkup dalam pendahuluan ini bahwasanya manajemen strategis adalah proses dari 3 kegiatan. Yang pertama itu pengembangan strategi, kedua pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Pada dasarnya manajemen strategi lebih kepada pengembangan sebuah bisnis atau organisasi. Nah, di sini di tugas kali ini saya akan mengambil sebuah sampel itu pada unit kegiatan mahasiswa Search and Rescue Universitas Malikus Saleh. Di sini kami simpulkan di dalam slide ini bahwasanya unit kegiatan mahasiswa Search and Rescue Universitas Malikus Saleh memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan dan pelatihan dalam bidang penyelamatan dan pertolongan darurat. Nah, manajemen strategi adalah suatu pendekatan yang krusial dalam mengelola UM SAR Unimal untuk mencapai tujuan visi dan misi secara efektif dan efisien. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai konsep manajemen strategis. Nah, di dalam konsep manajemen strategis ini, saya menyimpulkan bahwasanya manajemen strategis adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian dan inisiatif organisasi. Ini melibatkan identifikasi sasaran jangka panjang, pemilihan strategi yang sesuai, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini saya rangkup ada 5 komponen kunci dalam strategi manajemen strategis. Yang pertama itu analisis lingkungan. Analisis lingkungan di sini yaitu UM SAR Unimal perlu memahami dengan baik lingkungan internal dan eksternalnya. Kemudian yang kedua yaitu penentuan visi dan misi. Visi dan misi adalah gambaran jangka panjang tentang keberhasilan yang ingin dicapai oleh organisasi. Sedangkan misi adalah tujuan utama yang harus dicapai untuk mencapai visi tersebut. Nanti akan kami sampaikan visi dan misi dari UKM SAR Unimal juga. Kemudian yang ketiga itu perumusan strategi. Saya ulangi, perumusan strategi. UKM SAR Unimal harus merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan visinya. Strategi ini harus relevan dengan lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Kemudian implementasi strategi, dan selanjutnya itu pengukuran kinerja. Nah, yang keempat ini yaitu implementasi strategi merupakan salah satu strategi yang dirumuskan oleh organisasi harus mengimplementasikannya dengan merancang rencana kerja. Itu ya, rencana kerja. Kemudian yang kelima yaitu pengukuran kinerja. Jadi dalam tahapan yang kelima ini kita harus mengukur sebatas mana kemampuan kinerja ataupun progres dari lembaga kita sendiri nantinya ataupun lembaga UKM SAR Unimal yang kita jadikan studi kasus hari ini. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu implementasi manajemen strategi. Nah, di sini di implementasi manajemen strategi saya rangkup ke dalam 5 kategori sesuai yang ada di slide sebelumnya, yaitu yang pertama analisis lingkungan. Di sini kita perjelas bahwasanya di analisis lingkungan ini yang pertama yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan UKM SAR Unimal sendiri, seperti jumlah anggota, fasilitas, dan peralatan yang tersedia. Yang kedua itu evaluasi peluang seperti pelatihan dan kerjasama dengan lembaga penyelamat terkait. Dan yang ketiga yaitu tinjau ancaman potensial seperti cuaca buruk atau kecelakaan di sekitar kampus Universitas Malikus Saleh. Kemudian yang kedua yaitu visi dan misi. Visi dan misi itu menentukan visi yang menggambarkan masa depan yang diharapkan seperti menjadi tim SAR yang handal dalam memberikan pertolongan pertama di Unimal dan sekitarnya. Kemudian misi organisasi harus mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, dan peran yang akan dimainkan dalam
masyarakat dan kampus. Nah, kemudian untuk sub yang selanjutnya yaitu perumusan strategi. Nah, di perumusan strategi ini yaitu kita dapat simpulkan bahwasanya kita harus memilih strategi yang sesuai dengan visi dan misi, seperti pelatihan berkala bagi anggota, partisipasi aktif dalam kegiatan penyelamatan, dan penyelenggaraan program-program kerja yang berhubungan dengan pencarian dan pertolongan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk implementasi strategi. Nah, di implementasi strategi ini yaitu melibatkan anggota UKM SAR Unimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan dan kegiatan penyelamatan. Mengalokasikan sumber daya termasuk waktu dan dana dengan efisien. Nah, ini kalau sudah berbicara dana dan waktu ini mungkin agak sedikit sensitif ya. Nah, tapi dalam menyusun manajemen strategi itu, implementasi strategi ini juga sangat berpengaruh karena melibatkan anggota dalam perencanaan pelaksanaan program pelatihan. Ya. Kemudian selanjutnya itu pengukuran kinerja. Ini yang terakhir, pengukuran kinerja, yaitu melakukan evaluasi berkala untuk melihat sejauh mana strategi mencapai tujuan dan misinya. Melakukan perbaikan atau penyesuaian strategi jika diperlukan. Nah, pengukuran kinerja ini diibaratkan dengan mengevaluasi, MONEV ya, monitoring dan evaluasi. Nah, ini hal yang sangat penting juga karena kenapa? Dengan adanya evaluasi nantinya kita tahu di mana ada kekurangan dan ada kendala di dalam organisasi kita tersebut. Nah, jadi ini poin terakhir tapi sangat berpengaruh ke poin-poin sebelumnya. Nah, baik. Ini kita lanjut ke slide berikutnya yaitu pembahasan terkait dengan Porter 5 Analysis. Nah, Porter 5 Analysis ini merupakan salah satu alat untuk menganalisis bisnis dan potensi keuntungannya pada unit kegiatan mahasiswa SNLSQ ataupun pada organisasi-organisasi ataupun pada lembaga-lembaga terkait. Nah, di sini saya menggunakan Porter 5 Analysis ini untuk menganalisis bisnis dan potensi keuntungan yang ada di UKM SAR Unimal. Yang pertama di sini saya simpulkan sesuai dengan tahapan yang ada di Porter 5 Analysis ini, yaitu tingkat persaingan. Nah, tingkat persaingan di sini sangat tinggi ya, sangat tinggi. Tingkat persaingan di sini tinggi. Saya ulangi, tinggi di kampus dengan banyak pilihan unit kegiatan mahasiswa. Nah, jadi tinggi karena di Universitas Malikul Saleh banyak sekali unit kegiatan mahasiswa lainnya. Nah, pesaing antara unit kegiatan mahasiswa dapat dikatakan tinggi. Faktor-faktor seperti reputasi UKM, kualitas pengajaran, fasilitas, dan daya tarik. Ditambah lagi unit kegiatan mahasiswa Search and Rescue Universitas Malikul Saleh menerapkan sistem pendidikan yang bersifat outdoor dengan sistem pembelajaran di alam bebas. Juga menjadi salah satu aspek membuat tingkat persaingan menjadi tinggi. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa kan lebih tertarik dengan belajar di alam ya. Nah, makanya banyak juga UKM-UKM yang ada di Unimal ini sehingga menjadi tingkat persaingan dengan UKM besar Unimal ini menjadi tinggi. Nah, yang kedua yaitu ancaman dari UKM pengganti. Di sini kami analisis untuk hasilnya itu rendah. Dalam konteks UKM pengganti tidak selalu mudah ditemukan meskipun ada alternatif seperti pembelajaran di alam terbuka atau pembelajaran online. Banyak mahasiswa masih memilih pendidikan yang lebih efektif dan efisien dan bisa berpengaruh untuk diri mereka sendiri dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Baik, selanjutnya yaitu tentang ancaman dari masuknya pesaing baru. Nah, di sini untuk ancaman dari masuknya pesaing baru kami analisis tergantung pada wilayah dan regulasi hasilnya ya. Itu di mana peraturan UKM dapat bervariasi berdasarkan bidang masing-masing. Nah, di sini kita di Universitas Malikul Saleh cukup banyak unit kegiatan mahasiswa yang bervariasi ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, ada bidang olahraga, dan ada juga yang berhubungan dengan outdoor tapi beda lokasi, ada yang di laut dan ada yang di darat dan juga ada yang di pegunungan. Contoh ada UKM Turtle Diving Club, itu bergerak di bidang penyelaman. Kemudian ada juga UKM pencinta alam, nah itu bergerak di bidang pegunungan.
Tuh. Jadi untuk ancaman dari masuknya pesaing baru itu tergantung pada wilayah dan regulasi. Kemudian selanjutnya itu negosiasi kekuatan pemasok. Nah, di sini untuk negosiasi kekuatan pemasok rendah kami analisis dalam konteks bahwasanya pembelajaran formal pemasok utama adalah penyedia buku teks, perangkat pembelajaran dan penyediaan jasa pendukung seperti perusahaan catering ataupun transportasi. Nah, di sini tidak begitu berpengaruh karena kita bersifat outdoor ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi untuk negosiasi kekuatan pemasok, analisis kami itu rendah. Kemudian itu negosiasi kekuatan pembeli. Sedangkan untuk negosiasi kekuatan pembeli ini di sini kami analisis hasilnya itu sedang. Kenapa? Karena mahasiswa memiliki keinginan untuk memilih UKM yang terbaik untuk mereka. Namun, kekuatan tawar-menawar bisa terbatas oleh faktor geografis atau kebijakan pimpinan terkait zona UKM. Maka dari itu, sangat diperlukan data seperti tingkat ekonomi mahasiswa, jumlah anggota keluarga, khususnya untuk umur mahasiswa di semester 1. Nah, ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya yaitu tentang tahap visioning. Nah, tahap visioning ini merupakan tugas kedua yang diberikan oleh Bapak Dr. Arnawan Hasibuan tentang bagaimana tahap visioning dalam manajemen strategis di unit kegiatan mahasiswa Search and Rescue Universitas Maliku Saleh. Nah, untuk tahap visioningnya itu pertama dimulai dari deskripsi bisnis ataupun deskripsi dari unit kegiatan mahasiswa Search and Rescue Universitas Maliku Saleh memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan dan pelatihan dalam bidang penyelamatan dan pertolongan darurat. Manajemen strategis adalah suatu pendekatan yang krusial dalam mengelola UKM SAR Unima untuk mencapai tujuan dan visinya dengan efektif. Selanjutnya berkaitan dengan visi dan misi. Untuk visi sendiri, yaitu terwujudnya pelayanan SAR berstandar nasional dalam setiap musibah dan bencana dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan misi, yaitu dibagi ke dalam 3 poin. Yang pertama, itu menyelenggarakan operasi SAR dengan respon time yang cepat dalam pengarahan sumber daya anggota UKM SAR Unimal yang proporsional dan profesional. Siaga SAR yang mantap kemudian didukung oleh komponen SAR serta prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKM SAR Unimal. Yang kedua yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi atau organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR. Yang ketiga itu melaksanakan pembinaan, kemampuan, dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya itu menyangkut dengan tujuan bisnis. Nah, untuk tujuan bisnis di sini ada 5 poin. Yang pertama itu terciptanya insan akademis yang bermoral, berkarakter, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam mengaplikasikan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota UKM SAR Unimal dalam menangani berbagai masalah yang terkait dengan pencarian dan pertolongan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian yang ketiga itu berperan aktif dalam upaya pengevakuasian korban dan pengurangan risiko yang disebabkan oleh manusia itu sendiri dan akibat bencana alam. Kemudian yang keempat itu menjalin kerjasama antara UKM SAR Unimal dengan instansi lain terkait di bidang search and rescue ataupun pencarian dan pertolongan. Kemudian yang kelima itu meningkatkan kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia dalam melihat potensi bencana di masa yang akan datang. Selanjutnya itu yang terakhir mengenai strategi bisnis. Nah, di dalam strategi bisnis ini kami simpulkan bahwa strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk ataupun organisasi untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama yaitu differentiation. Differentiation ini merupakan bagaimana progres ataupun pola yang akan dijalankan. Di sini kami ada 2 pembagian kami bagi di differentiation ini. Di differentiation ini yang pertama yaitu pola pembelajaran. Nah, kenapa kami rangkup yang pertama itu pola pembelajaran? Karena pola pembelajaran di sini harus menjadi sebuah strategi dalam pengembangan UKM SAR Unimal. Karena kenapa? Karena banyak sekali saingan-saingan
yang menjalankan pola pembelajaran bersifat outdoor. Nah, yang kedua itu program kerja. Program kerja di sini ya kami menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan program kerja lagi agar UKM Sar Unimal ini bisa terlihat maksimal dalam menjalankan visi dan misinya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yaitu cost leadership. Nah, cost leadership ini merupakan pembiayaan terkait operasional pendidikan yang didapat dari pembiayaan dana dari universitas dan juga dari iuran kas setiap bulan dari setiap anggota. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional, baik untuk perbaikan infrastruktur gedung. Kalau di UKM Sar Unimal sendiri, saya sempat diskusi kemarin, itu dinamakan dengan sekret, itu pun tempat mereka beraktivitas. Kemudian biaya digunakan untuk penambahan fasilitas berupa alat-alat pendukung untuk penunjang program kerja mereka. Kemudian yang terakhir yaitu fokus. Nah, untuk poin ini dapat kami simpulkan bahwasanya untuk dapat bersaing dengan UKM lain, Unit Kegiatan Mahasiswa Sir RSQ Universitas Malikus Saleh berfokus kepada 4 bidang ilmu yang mereka pelajari. Di 4 bidang ilmu itu, yang pertama yaitu terdiri dari Jungle Rescue. Nah, Jungle Rescue ini merupakan pertolongan di daratan ataupun di pegunungan. Nah, jadi tidak ada di UKM-UKM lain. Kemudian yang kedua yaitu Water Rescue. Water Rescue ini adalah penyelamatan di perairan. Nah, sistem penyelamatan di perairan. Itu materi ilmu yang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga itu ada Vertical Rescue. Vertical Rescue ini merupakan bidang ilmu yang dipelajari pada bagian ketinggian. Nah, misalkan ada hal-hal yang berhubungan dengan ketinggian, bencana di ketinggian, ada yang tersangkut di tower atau segala macam. Jadi mereka juga mempelajari bidang ilmu Vertical Rescue ini. Kemudian yang terakhir yaitu Medical First Respondent. Medical First Respondent ini kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman dari UKM Sar Unimal bahwasanya Medical First Respondent ini merupakan tombak utama dari ketiga ilmu sebelumnya, karena Medical First Respondent ini berhubungan dengan pertolongan pertama PPGD. Nah, jadi keempat ilmu ini menjadi fokus utama dari UKM Sar Unimal dalam menjadi salah satu daya saing dengan UKM-UKM lain. Nah, jadi ada 3 tujuan bisnis yang harus dicapai sesuai dengan pola yang diatur di dalam materi kita, yaitu yang pertama differentiation, kemudian cost leadership, dan fokus. Nah, oke, selanjutnya yaitu penutup. Tidak terasa ya, sudah sampai di akhir. Nah, di penutup kami mengambil kesimpulan, saya juga mengambil kesimpulan bahwasanya manajemen strategis adalah alat yang sangat penting dalam mengelola UKM Sar Unimal ataupun UKM lainnya ataupun organisasi lainnya. Dengan pendekatan yang tepat, UKM Sar Unimal dapat mencapai visi dan misinya untuk menjadi tim SAR yang handal dan memberikan pelayanan terbaik dalam situasi darurat. Analisis lingkungan, penentuan visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengukuran kinerja adalah langkah-langkah kunci dalam manajemen strategis yang dapat membantu UKM Sar Unimal mencapai kesuksesan, saya ulangi, yang dapat membantu UKM Sar Unimal dalam mencapai kesuksesan dalam misinya. Namun, organisasi juga harus siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam proses manajemen strategi ini. Mungkin inilah presentasi dari saya untuk terkait mata pelajaran manajemen sistem informasi, manajemen strategi sistem informasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, saya juga mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang keliru, saya juga mohon maaf. Akhirul kalam, salam hormat kepada Bapak Dr. Arnawan Hasibuan, dan juga salam hormat kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how
in her.